seorang pria yang sangat berbahaya dan misterius tiba dengan pesawat yang penuh dengan tahanan. Tidak seperti tahanan lain, dia tidak hanya mengenakan sarung tangan khusus, tetapi juga dikurung dalam sel isolasi di bagian akhir. Dua petugas polisi berjaga di kedua sisinya. Serangkaian tindakan yang tidak biasa ini menunjukkan bahwa pria itu sangat berbahaya. Pesawat segera lepas landas. Semua orang memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi dia hanya memutar lehernya, dan sebuah gigi yang dekat dengan kawat jatuh ke tangannya, membuka gembok di tangannya dan ledakan besar terjadi. Di dalam pesawat, beberapa tahanan berusaha menyelamatkan diri, sementara yang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kunci dari pinggang petugas. Sayangnya dia kehilangan keseimbangan dan terlempar ke tahanan misterius. Tahanan itu mengambil kunci yang sudah direbut sebelum melemparnya keluar pesawat. Lalu adegan berpindah kepada seorang ayah dan anak sedang berkemah. Dad. Mendengar suara mesin yang mendekat dan puing-puing yang berserakan di udara, dia dengan cepat meraih putranya dan berlari. Seorang tahanan membuka gembok kecil di tangannya dengan paksa. Pesawat itu meluncur dengan cepat di ketinggian. Semua orang panik dan terlempar di dalam pesawat. Setelah pesawat hancur, suasana menjadi semakin kacau. Para tahanan mulai memukuli dan membunuh para penjaga, memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, seorang pria dengan wajah penuh keputusasaan muncul dari kabin, matanya tanpa emosi. Sheriff Frank dari kota kecil Alaska dengan cepat menerima laporan dari penduduk bahwa mereka mendengar asap berasal dari lembah di luar kota. Frank segera membawa dua petugas dan menerbangkan helikopter ke lembah untuk menyelidiki. Mereka menemukan sebuah pesawat telah jatuh. Mereka segera mendarat di dekatnya. Mayat para petugas terletak di tanah, tetapi tidak ada tahanan. Frank yang jeli dengan cepat memperhatikan sepasang rantai yang digunakan untuk mengangkut tahanan. Ekspresinya langsung berubah serius, curiga bahwa ini mungkin pesawat yang mengangkut tahanan. Saat memeriksa tubuh petugas itu, Frank menemukan seseorang masih hidup dan segera berteriak memanggil teman-temannya untuk datang dan membantu. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, ia menarik pria itu mendekat ke wajahnya. Di detik berikutnya, beberapa tahanan muncul dari hutan dan mengelilinginya. Frank dan rekan-rekannya segera membantu tim evakuasi. Tiba-tiba, seorang tahanan melompat dari pesawat, menginjak seorang penjaga dan menyerangnya. Selain itu, karena jumlah mereka yang banyak, Frank dan kedua temannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan segera mengalami korban jiwa. Petugas penjara bernama Frank mengelurkan tangan dan mengeluarkan pistolnya untuk menembak, tetapi seseorang bergegas mendekat, kemudian mengambil kesempatan untuk menyandra petugas itu, mengancam Frank untuk meletakkan pistolnya. Frank segera sadar kembali, dan rekannya terkejut saat melihat Sersan Donnie yang terluka. Melihat lukanya, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Mereka segera menarik untuk mengamankannya. Dalam sekejap, para tahanan mengelilingi mereka. Frank bersiap menghadapi serangan, melindungi rekannya saat mereka menuju ke pesawat. Namun para tahanan berniat mengambil alih helikopter mereka. Frank berbaring terlentang di pulau itu dan sambil menghindari serangan. Namun peluru di senjatanya habis pada saat itu. Ia berani bangun dan mengambil magazin dari pinggangnya untuk mengisi ulang. Seorang tahanan memanfaatkan kesempatan ini dan tiba-tiba menerjangnya. Di sini, tanah yang berkekerasan dan kejahatan tak terkendali. Cara terbaik bagi para tahanan adalah dengan mencuri helikopter mereka. Oleh karena itu, sebagian besar tahanan memilih untuk tetap tinggal. Tepat ketika Frank hendak dicekik sampai mati, seseorang tiba-tiba mengambil pistol. Dua tembakan pertama meleset, tetapi tembakan ketiga tepat sasaran. Matanya menyipit dan penuh rasa bersalah. Setelah sadar kembali, Frank meraih tongkat kayu dan berdiri untuk membantu petugas polisi bernama Kunfa yang telah dijatuhkan. Ia mengayunkan tongkat dengan kuat, menjatuhkan dua tahanan, mengambil pistol dan melindunginya sebelum ia memerintahkan helikopter di belakangnya untuk mundur. Helikopter telah menyelesaikan misinya, pergi meninggalkan para tahanan. Adegan berpindah ke Langley, California dekat markas CIA. Seorang agen dengan ekspresi serius menerobos masuk ke ruang pertemuan dan mendekati wakil direktur CIA. Agen tersebut memberitahu mereka bahwa meskipun operasi rahasia terbongkar dan ada banyak korban selamat di pesawat, FBI tidak mengetahui rahasia di baliknya. Jadi wakil direktur memutuskan untuk mengirim agen Sydney untuk membereskan kekacauan. Nama sandari pria misterius itu adalah Haverlock. Memindahkannya dari luar negeri ke negara itu adalah operasi rahasia yang tidak konvensional oleh wakil direktur. Tidak hanya para marshal dan pilot di pesawat yang tidak mengetahui identitas Haverlock, bahkan kepala staf Elson pun sama. CIA tidak memiliki wewenang penegakan hukum dan pesawat itu milik para marshal. Wakil direktur memberitahu Sydney bahwa Frank adalah penduduk asli Alaska dan sangat dihormati di daerah itu. 6 tahun lalu, Frank bekerja di Satuan Tugas Buronan Chicago. Karena tidak dapat menerima kehidupan kota, dia sukarela kembali ke kota Bird Bar yang miskin di Alaska. Exploit their vulnerability.
Di sisi lain, setelah helikopter Frank mendarat, dia menjelaskan situasi di lembah kepada Jojing. Frank segera menutup lembah dan mendirikan pos komando sementara di dekatnya. Mereka juga memberitahu rumah sakit untuk mengaktifkan prosedur darurat dan bersiap untuk mendeployer tahanan kapan saja. Istri Frank, seorang perawat di rumah sakit, menerima berita tentang kecelakaan pesawat yang mengangkut tahanan dan utusan pertama menghubungi Frank. Petugas pengadilan yang menyelamatkan Frank bernama Granger. Frank bertanya kepadanya apa yang terjadi di pesawat. Granger memberitahu Frank bahwa seorang tahanan telah mengutak-atik pesawat saat mencoba melepaskan jaket pengikatnya. Dia mengatakan dia juga tidak tahu, tetapi tiba-tiba dia menerima pemberitahuan untuk mengubah tugasnya ke Pangkalan Angkatan Udara untuk menjemput seorang tahanan. Sebuah pesawat evakuasi medis tiba. Frank meminta sedikit waktu lagi, ada beberapa hal yang perlu dia konfirmasi. Daftar pesawat berisi 52 tahanan. Saat ini 23 tewas, 16 ditangkap, dan 18 masih buruan. Agen Sydney di bawah pengawasan menemukan Frank. Frank ingin mengetahui identitas tahanan misterius itu, tetapi Sydney menolak dengan alasan kerahasiaan. Sydney ingin menghadiri festival kran, tetapi Frank dengan dingin menolaknya. Namun Sydney terus bermain kata dengannya. Teman kecilnya Donnie menjawab bahwa hidupnya masih belum tentu. Dia memperingatkan Sydney bahwa ini adalah wilayahnya. Jika Sydney berani membocorkan rahasia CIA di atas keselamatan penduduk kota, dia bersumpah akan membuat Sydney membayar dengan harga mahal. Ada operasi rahasia dengan kode Praving yang membina beberapa pengkhianat palsu yang ditugaskan untuk membocorkan informasi intelijen untuk memancing musuh yang merugikan. Haverlock adalah salah satunya. Sydney bertanggung jawab melatihnya dalam berbagai keterampilan. Sebelumnya, Haverlock tiba-tiba menghilang setelah mencuri laporan intelijen rahasia dari sistem CIA. 2 hari kemudian, Haverlock ditangkap di luar negeri. CIA mengatur agar perekam suara digunakan untuk membawanya kembali. Lalu pengejaran terjadi. Setelah percakapan itu, Frank pergi ke rumah sakit. Teman kecilnya Donnie tidak dapat diselamatkan dan meninggal di meja operasi. Istri Donnie sangat terpukul. Sementara itu, seseorang secara diam-diam mengirimkan sinyal darurat. Menara pengontrolan dan lokasi kecelakaan 32 km. Frank berpikir tidak mungkin ada orang yang bisa berlari dengan jalan kaki. Frank segera memimpin agen-agennya ke menara pengontrol untuk menangkap Haverlock. Haverlock segera menemukan pesawat yang telah ditinggalkan. Frank dan anak buahnya secara diam-diam menyelinap ke dalam gedung. Hugh segera bergegas masuk ke dalam gedung, bergabung dengan Frank di dalam. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa Haverlock telah pergi. Haverlock yang menyandra Hanatlum jauh berbigir sebelum Frank menemukannya. Polisi yang datang dengan cepat mengelilinginya. Sydney berteriak untuk Frank menembak Haverlock, tetapi bagi Frank, keselamatan sandraan lebih penting daripada membunuh Haverlock. Sydney melihat bahwa Frank ragu-ragu, dan Haverlock menunjukkan tanda-tanda menyerah. Frank berteriak untuk memerintahkan anjing-anjing untuk mundur. Leher Haverlock telah digigit hingga putus dan tidak dapat diselamatkan. Setelah mengenali wajah pria itu, Sydney memberitahu Frank dengan sedikit kekecewaan. Meskipun pria ini bukan Haverlock, tetapi perilaku Sydney sangat mencurigakan. Kembali di perkemahan, Sydney memperhatikan luka di punggung Frank, yang tampaknya menyembunyikan masa lalu yang menyakitkan. Saat meninjau file dan memeriksa mayat tahanan, Sydney menemukan mayat yang mengenakan pakaian tahanan, yang identitas aslinya adalah seorang juru. Saat itulah Frank menyadari bahwa juru yang berpura-pura mengalami injuri mata sebenarnya adalah Haverlock, dan istrinya lah yang merawatnya. Frank segera menelpon istrinya.